Ini untuk di map Purgatory dan ternyata Bapak Pilot nggak ngabulin kali ini permintaan dari Aegis Fan karena arah pesawat itu sendiri masih ngebagi tengah untuk Purgatory-nya. Ada dari arah Crossroad menuju ke arah dari Fire Brigade. Bahkan dari Crossroad sendiri udah ada satu tim yang turun. Untuk early fight kali ini masih belum kelihatan. Modhouse juga cuma ada satu tim, walaupun biasanya kalau misalnya kita lihat daerah atas itu tim-tim ladies ini udah 2 Purgatory tadi kita lewatin. Itu selalu rame, tapi kali ini cuma ada satu tim aja. Bahkan ternyata malah Marble Works yang sepertinya bakalan ada early fight kali ini. Epongskoy, gimana nih Epongskoy? Iya, kita bakal lihat kali di Marble Wars ataupun di bagian Fire Brigade. Tadi terjadi penumpukan yang rame banget untuk tim ladies antara grup A versus C malam ini. Kita lihat merupakan match terakhir juga, match penentu. Sebentar lagi kita bakal melihat siapakah ke-6 tim yang bakal lolos ke babak Grand Final DG Championship nanti, baby. Yes, tapi quick predict dong kali ini, Pong. Kira-kira yang buya siapa deh? Kalau ngomongin yang lolos kayaknya agak-agak berat. Yang buya siapa deh? A sama C. Yang buya, tadi yang habis buya Marawa ya? Anak-anak Marawa. Oke, mungkin gue lebih ke Jet Capital kali ini. Oke, lo dari Jet Capital. Kalau gue sih kayaknya sih dari anak-anak Point. Tapi kali ini sepertinya bakalan ada team fight kali ini. Untuk di area golf course-nya ada anak dari MSG yang bakalan ketemu sama Beres. Yap, kita lihat Angel kali itu tentunya dengan PS12 yang melakukan jumpsuit, tapi dia mengenai siapapun. Dengan ada penampungan vektor, single vektor menurut gue damage yang gak maksimal juga. Ada seorang Angel pada satu buah orang musuh yang coba untuk dia tembaki. Tapi sementara kali ini Beres Alena mencoba untuk cabut sejauh mungkin. Sementara Baby Lee gak mendapatkan range untuk melakukan tembakan ke arah musuh tersebut karena dia menggunakan double vector. Dan sementara kali ini teman-teman dari tim nomor 10 mencoba untuk cabut. Dan sementara Sasha di sisi lain terkena down oleh teman-teman dari tim dari BSA di sana. Dimana kali ini apakah Cindy masih bisa melakukan reviving terhadap satu teman mereka yang terkena down? Tentunya masih bisa menurut gua karena satu kompon ada batu untuk dari seorang Sesa untuk reviving ternyata nggak bisa. Langsung diam gitu saja oleh seorang ayah di sana, OBG. Ya, dan kalau misalnya kita lihat kalian untuk early fight di arah Golf Force-nya ini agak sedikit serba salah, serba bingung karena apa? Ngomongin dari resource, pada akhirnya itu nggak ada yang ngamanin untuk resource dari golf course bagian dalamnya itu untuk rumah merahnya secara full ya. Bahkan dari anak-anak BRC itu sendiri bakalan coba mutusin buat ke arah rumah Tayo. Sedangkan anak-anak dari Maxa itu sendiri coba untuk ngindarin team fight karena CCA-nya juga udah dipulangin ke lobby. Mereka coba untuk ngambil dari rumah kayu pinggir pantainya. Dan akhirnya kali ini posisinya anak-anak dari MSG itu sendiri kesusahan banget sih kalau misalkan gue bilang. Angela sendiri udah kehilangan beberapa HP dan udah gak ada medkit juga. Kalau misalkan mereka mau rotasi, mentok-mentok itu ada di hangar-hangar dari Marble Works. Dan juga udah ada satu tim juga kalau misalkan Natis dari arah pesawat tadi pas bagian turun madep ke arah belakang, itu udah ada satu tim juga yang udah ngamanin untuk dari Marble Works bagian hangar. Iya, yang membuat teman-teman dari tim MSG bakal sulit banget untuk bertahan juga di bagian golf course sana. Tapi kita bakal pindah dulu ke bagian Jet Capital. Kali mereka bermain di bagian campsite yang kita ketahui kalau di force-nya ada teman-teman tim IDS dan mereka memilih untuk melakukan rotasi jalur lain campsite bagian open field kali ini. Mereka bakal melintasi kawasan tersebut. Tapi kita bakal lihat juga dari bagian rumah Brasilia kali ini ada 2 tim yang juga cukup berdekatan. Dari nomor 9 mengamankan rumah batunya dan sementara teman-teman dari tim Soloko mengamankan bagian garasi. Dan seperti yang lu bilang, ini dia Marble Walk rame banget karena itu adalah blue zone. Tapi kalau lihat juga kali ini posisi yang gak diuntungkan buat teman-teman dari tim IDS karena hanya bermain dengan 3 player saja yang membuat mereka harus bermain lebih pasif lagi, gak bisa terlalu agresif untuk melakukan fight di early game tentunya kali, baby. Ya, walaupun sebenarnya mereka coba buat kayak main jauh lebih pasif, tapi mereka mutusin buat turun di arah dari center untuk dari Purgatory itu sendiri. Bahkan kali ini mereka bisa terbilang lumayan leluasa untuk coba ngeluting dulu di arah dari bagian fields-nya. Dan ada Dixby yang kali ini gue lihat untuk dari resource-nya masih baru punya 1 granat aja. Gue masih penasaran gimana gameplay grenade nanti dari seorang IDS Dixby. Tapi geser sedikit untuk arah atasnya kali ini di skill lodge seperti bakal ada team fight di antara Rosugo yang bakal ketemu sama tim nomor 12. Ada anak-anak dari FFID nih kali ini. Iya, kita lihat FFID tampaknya udah mulai sadar dengan keberadaan teman-teman dari tim Rosugo yang udah mulai coba untuk masuk ke bagian skylodge bawah yang diisi teman-teman dari tim FFID kali itu ya. Mencoba mulai setup posisi mungkin ketika di rush oleh teman-teman dari tim Rosugo. Apakah bakal coba melakukan rush atau Rosugo udah melihat seorang Viola berada di bawah mereka, belum open firing, menunggu momen yang tepat untuk Viola. Apakah bakal di pick off oleh seorang Vira kali ini, dimana Arin mencoba untuk melakukan seorang Nauzet, tapi Nauzetnya mencoba untuk gocek tapi udah nggak bisa. 2 player dari MPPD udah berhasil knockdown, tersisa 2 lagi saja. Nampaknya sebuah kode untuk teman-teman dari tim Rosugo untuk melakukan ras itu, dimana seorang Cia bakal dikirim berada di posisi paling depan melakukan ras terhadap seorang Nafa, tapi Nafa
tentunya masih bisa bertahan. Sementara Wulan bakal coba untuk bertahan di balik sebuah komen dimiliki. Kali ini mencoba menunggu di dua pintu, berhasil menangkap satu player, tapi tentunya nggak bisa bertahan lagi. Nah, Papu terjatuh, mulai dan terasa sendiri, bakal cukup sulit untuk bertahan, membuat FFID BP harus tumbang di posisi ke-12 KO baby. Ya, emang bener-bener matang banget posisinya dari anak-anak Rosugo tadi. Mereka bener-bener nunggu satu persatu anak-anak dari FID-nya itu buat coba keluar, tapi geser sedikit juga untuk arah dari anak-anak IDS yang mana Dixby-nya kali ini udah langsung berhasil untuk di-knockdown. Iya, cukup sulit banget posisi sang Dixby, terlalu itu juga dari Cantifa mencoba melakukan backup, sementara Dila mencoba untuk mengalihkan. Kali ini yang membuat tim RF cukup sulit buat melakukan end terhadap seorang Dixby. Tapi menurut gua posisi dari tim IDS cukup sulit banget bermain dengan 3 player saja kali ini. Ternyata fight-nya 3 versus 3. Situation kali ini tentunya apakah Bay dan juga Baby Bu mampu menumbangkan Cantifa, tapi menurut gua Aim dan seorang Ratih dan kawan-kawan terlalu on point terhadap Cantifa, membuat Cantifa harus terpick off kali ini. 2 melawan 3 terjadi kali ini yang membuat Dila apakah mampu melawan teman-teman dari RF. Bahkan udah terasa sendiri saja Indostar-nya. Menurut gua ini bakal cukup sulit untuk seorang Dila bertahan seorang diri tanpa ada rekan-rekannya yang mencoba teman membantu dia melawan tim RF. Yang kita tahu RF bukan sembarangan tim yang cukup kuat juga tentunya. Tiba-tiba Baby Bu mencoba ngecek bagian atas, nanti udah kosong, nggak ada siapapun, tapi Dila tim Indostar Live Forest harus tumbang di posisi 11. Oh baby, inilah dia ya, rumah ayam di bagian ini padahal ada rumah ayam di bagian lain, tapi kalau di bagian ini itu pasti selalu mengundang tim-tim yang lain buat coba untuk join. Dan benar-benar aja anak-anak dari KBR tadi udah langsung coba untuk open firing dan langsung ngamanin seorang Baby Bu ya, kalau misalnya gue nggak salah tadi Dila ya. Dila udah langsung dipulangkan, dan anak-anak dari KBR sendiri kali ini bakalan coba untuk majuin kah menuju ke arah dari rumah ayam, karena kalau misalnya gue lihat kali ini dari seorang Darenya udah langsung coba buat bergerak maju ke arah depan, dan bahkan seorang udah langsung coba untuk tapping menuju ke arah dari para player RF yang harus dipukul mundur menuju ke rumah kayu. Oke, RF bakal dipukul mundur dengan ada tim BBM KP yang sedang merotasi dari mod house ke arah field kali ini, yang membuat Baby Bu cukup low health point dimiliki, mencoba untuk mundur. Ini juga udah digunakan, tapi kali ini tentunya dari teman-teman dari tim RF bakal coba untuk kabur sejauh mungkin daripada mencoba mengambil resiko melakukan team fight kembali dengan tim BBM. Tapi kalau lihat kali ini ada lagi tim fight terjadi. RF ternyata Baby Bu-nya berhasil di knockdown dengan adanya AC80 dari seorang Darren cukup on point. Tapi tentu ya, jika terlalu lama juga PBM menahan di posisi kali ini, tapi mereka bakal kedatangan teman-teman dari nomor 10 yang bakal mencoba untuk bermain barbar, di mana seorang ayam melintas menggunakan motornya, mencoba untuk menabrak beberapa pemain di depan mereka, tapi belum membuahkan hasil apapun. Tapi kita juga Alena kali ini dengan ada MB5 mencoba untuk mencari celah untuk memberikan perlawanan terhadap teman-teman dari tim nomor 7 di sana. Tapi kalau lihat juga dari seorang ayam muter terus, di mana Micha yang menggunakan motor akhirnya terjatuh di tangan tim BBM kali tentunya, yang membuat tim BRS sedikit kesulitan untuk membackup temannya tersebut. Apakah biar melakukan tim fight, ternyata BRS memilih untuk mundur. Oh baby. Ya, dan ternyata kali ini untuk dari field saya itu sendiri diamanin sama anak-anak dari PBM setelah berhasil mengusir dari anak-anak dari RF. Terus juga tadi anak-anak dari BRS saya juga harus juga dipukul mundur juga. Dan di sisi lain, tapi kok kalau misalkan gue lihat kayak di arah minimapnya BRS juga ada yang kena knockdown di daerah sini ya, seorang Micha ya. Oh, berhasil untuk di revive ternyata. Berhasil di revive Micha, tapi tentunya permainan dari seorang BRS terlalu barbar banget menurut gue ya, menggunakan motor di area field seperti itu membuat mereka tadi harus kehilangan Micha kembali. Ternyata Micha menurut gue kenapa bisa terpick off, mungkin ya karena gak menggunakan Misha, mungkin yang membuat dia mudah banget buat ke aim dengan teman-teman dari PBM. Tapi nampaknya PBM juga terjadi perlawanan dengan teman-teman lainnya yang membuat PBM mulai kekikis satu persatu. Tetap aim dari tim level tetap pedis banget. Aimnya benar aim kepala, lu lihat indah, langsung hirusak helm level 3 nya kali ini. Oh baby, udah langsung bener-bener kosong banget helm level 3 nya. Tapi kali ini anak-anak dari PBM udah langsung ketemu sama dua tim tadi di arah dari fields-nya. Kalau misalkan gue lihat sih kayaknya apakah kira-kira Voin kali ini bakalan ngelewatin building dari anak-anak PBM yang lagi asik banget nembakin ke arah dari RF Ipong. Tapi lihat tadi indah jatuh, terjun tanpa adanya sayap kali mereka langsung jatuh ke bawah. Tapi dari indah masih bisa survive, belum berhasil di kill juga. Tapi kalau ini kalau lihat dari atas tim BBM bakal ada tim Void yang masuk dengan cukup on time kali ini tentunya, yang dimana Kagura udah coba untuk naik ke atas satu rumah dari rumah kayu kali ini, dimana JJ menggunakan Max 7 dan juga beberapa granat yang bakal coba dilemparkan. Sementara Kagura lempar lagi granat membuat pasukan BBM harus terkena dan dua player ya dengan granat seorang Kenma, dimana Kagura bakal coba untuk turun bersama rekan-rekannya mencoba melakukan terserang MP40 yang terlulus gua bakal diculik posisi BBM langsung instan kill. Kali ini terculik satu player oleh seorang Baby Bu dari tim RF dari area bawah. Baby, lagi dan lagi seorang Kenma dari tadi. Untuk dari Purgator yang sebelumnya itu ketika di Central gue sempat lihat MP40 midrange yang bener-bener on point banget.
di ketika kayak bener-bener di depan itu banyak banget yang knockdown. Dan kali ini tapi kita bakalan pindah dulu menuju ke arah campsite yang mana anak-anak Max bakalan ketemu sama Jet kali ini. Yap, yang lebih dia. Udah siap dengan BMT-nya. Melakukan jam sekali ini. Mencoba melakukan splash attack tapi teman pakai Angel menggunakan tim kaitan sebenarnya. Masih bisa langsung memberikan perlawanan. Terserang Widya tapi pakai Angel dan juga Cindy harus terkena. Bisa seorang Baby Lee saja. Seorang diri kali ini bakal coba dicari oleh seorang Leona yang memiliki aim cukup ngeri banget aimnya, tapi ternyata dibalikin oleh seorang Ayah yang turun dari motor benar-benar barriernya yang langsung mencoba untuk pick up seorang Leona, salah satu player kunci dari tim Jet Sport kali ini, yang dimana tampaknya Baby Lee mencoba untuk mundur dari seorang diri, udah nggak mampu bertahan lagi di sementara Jet Capital walaupun mendapatkan 3 poin eliminasi tapi harus kehilangan satu player yang kali kau Baby. Ya, tapi sebenarnya kalau misalnya kita tadi lihat dari anak-anak dari MSG-nya, udah gitu ngeliat juga anak-anak dari Jet-nya, BRS ini ngacak-ngacak rotasi pakai vehicle dari Fields, nyampe lagi masuk arah campsite, paling nggak dia tuh kayak bener-bener nyulik satu-satu, itu lumayan loh buat ngantongin kill point-nya loh anak-anak dari BRS loh sebenarnya loh. Harusnya, tapi BRS tadi hanya coba numpang lewat aja gitu ya kan. Nggak dapat berarti yang barusan ya. Tapi oke, at least mereka dapat satu kill dari seorang Lydia tadi. Mereka nge-end satu pada tim Jet. Setelah itu mereka cabut lagi karena mereka tahu tim Jet itu sedang melakukan team fight dengan tim lainnya. Tapi kalau lihat juga POV ya kali ini di bagian Brasilia, ternyata teman-teman dari tim Solo Coquin Toxic bakal bertemu dengan tim RF. Tapi di sisi lain juga terjadi team fight juga dari tim Void dengan tim lainnya kali ini, di mana Amel Soloko maju dengan double factornya berada paling depan. Lihat permain dari seorang Baby Boo, udah cukup hati-hati mencoba untuk menunggu dari sebuah tembok, mempop out sebuah global kali ini, mencoba untuk mencari celah. Mungkin dia sadar ada, tapi ternyata Baby Boo gak sadar adanya seseorang bila yang masuk dari belakang, menusuk dia dari belakang, cukup sakit tentunya Amel dan juga Yurbay kali ini. Apakah mampu bertahan? Dimana Yurbay udah kelihatan, tapi nampaknya Yurbay bakal melakukan jumpsuit, tapi ternyata RF Exorcist yang harus tumbang di tangan tim Solo Queen Toxic tentunya. Wah, lagi dan lagi kali ini udah masih baru aja circle kedua, udah nyisain 7 tim dengan 25 player yang alive. Dan bisa kita lihat kalau misalnya Purgatory yang sekarang ini banyak banget tim fight yang terjadi, bahkan geser sedikit juga masuk arah dari Marawa. Udah sempet dilewatin juga lagi dan lagi juga sama BRS. Udah tadi kita sempat ngeliat anak-anak BRS ada di Fields, ada di campsite. Kali ini lagi numpang lewat di arah dari Brasilia. So kalau misalkan kayak gini caranya, berarti BRS itu udah bener-bener tahu banget tim-tim mana aja yang bergerak dari arah dari bagian Brasilia, yang bergerak mana aja dari bagian arah dari campsite, ataupun bahkan Fields. Tapi sepertinya ada anak-anak dari Void yang udah langsung ngamanin beberapa player dari anak-anak Jet. Nyisain 2 player aja kali ini. Void bener-bener ngeri banget main dari Purgatory kali ini, cukup agresif sekali dengan 5 poin kill yang mereka peroleh juga, dengan cukup rapi juga. Kalau lihat ketika mereka melakukan ras ke arah satu pemain kali ini, mereka benar-benar kompak banget, langsung ngerasa merah-merah tapi namanya Kagura bakal terpick off, tapi nggak bisa terpick off karena sudah backup seorang Ken main cukup cepat, langsung mencoba memberikan perlawanan terhadap satu dari tim Jet tersebut. Jet Vital apakah kehilangan Widya mencoba menggocek dengan Wukong, tapi untuk juga nggak bisa lagi karena adanya backstab oleh seorang Kagura yang berhasil langsung knockdown seorang Widya yang langsung cover kill menjadi 6 poin kill untuk dari tim Void. Tapi tentunya bakal coba untuk diganggu dari arah Marawa juga terhadap seorang Kagura bakal terjatuh. Kagura yang terjatuh bakal coba untuk di revive terlebih dahulu. Tapi kalau lihat kali ini zona ketiga misalkan 7 tim saja, dan zona bakal mengarah lebih ke bagian Brasilia bawah dan juga ke campsite kalian Baby. Ya, dan lagi gue tadi sempat lihat kalau misalkan Scanma itu lagi baru aja pakai senjata jarak dekatnya, lagi abis baru aja selesai close combat, tahu ternyata itu udah langsung musuhnya di knockdown sama temennya, dia langsung lagi ganti senjata cepet banget, langsung nge-spot lagi beberapa tim. Tadi kalau misalkan gue nggak salah ada Marawa ya, harusnya yang ada di arah dari bagian jembatan. Ini poin sih kayak bener-bener enak banget sih harusnya sih, udah kayak nguasain untuk dari Purgatorinya. Kalau misalkan kita lihat untuk dari segi resource itu sendiri, adanya kali ini dari 11 medkit, Gluos sih emang sih baru 2, tapi seorang Kenma juga kayak pintar banget jaga bodinya gitu ya. Jadi kuat banget sih kalau menurut gue sih anak-anak poin sih ada change lebih nih kayaknya nih dari 7 tim yang kesel sekarang. Iya, tapi ternyata kali tentunya teman-teman dari tim Void sedikit mengalami masalah. Ada tim Marawa yang hadir yang tadi berhasil nge-steal kill, ternyata serupa dari tim Jet mereka kena knockdown ya. Tapi ternyata yang culi untuk steal killnya adalah teman-teman dari Marawa yang dapat kill tersebut. Tapi kalau lihat juga kali ini Luna Nera seperti biasa dengan gameplay mereka yang cukup pasif dan melakukan tim aja ketika di late game-nya. Dan sementara Brest masih juga dengan permainan mereka dengan rotasi-rotasi menggunakan vehicle-nya masih terus muter-muter saja di kawasan Purgatory. Kali tentunya zona ketiga bakal menjadi zona keempat. Jet Capital Sugar Baby juga tumbang di pos yang ke-7. 6 tim tersisa tentunya di zona yang ketiga menuju zona keempat kali tentunya Baby. Ya, kali ini anak-anak beres juga masih asik aja rotasi menggunakan vehicle-nya ya.
masih motor-motoran gaming. Tapi kalau misalnya kita lihat kali ini circle-nya bakalan bergerak menuju ke arah dari tim nomor 3 dan juga berarti anak-anak dari Soloko ya harusnya ya. Bakalan coba bergerak menuju ke arah ke arah atasnya justru malah. Iya, tapi ternyata Void kali ini mencoba untuk memberikan perlawanan dengan tim BRS yang melintasi mereka terus-menerus mencoba untuk menggocek mereka dengan ada suara bising dari motor mereka kali ini masih terus muter-muter di kawasan campsite kali ini. Benar-benar cukup diuntungkan untuk tim Void sesuai prediksi OBB kali ini. Mereka masih di tengah zona terlebih dahulu. Tentunya jika mereka berhasil memanfaatkan situasi yang mereka miliki sekarang, harusnya Buya bisa di tangan tim Void dengan 4 player masih tersisa kali OBB. Ya, dan kalau misalnya lu lihat tadi berarti harusnya ada 5 tim yang kesisa di luar, itu benar-benar kayak masih di luar circle semua. Otomatis kalau misalnya mereka coba mau masuk arah dari dalam circle, yang dari arah dari Brasilianya aja, dari anak-anak Lunanera itu harusnya bakalan coba buat berhadapan sama dari anak-anak Soloko. Otomatis juga Rosugo juga bakalan coba untuk join the fight. Salah satunya tim yang benar-benar jadi fokus anak-anak dari Void itu ya paling gak anak-anak dari BRS dan juga Marawa yang kalau misalkan Natis ada kayak merah-merah gitu di minimap itu bakalan coba untuk join pasti. Iya, tapi tentunya kali itu juga ternyata Soloko Toxic mencoba untuk melakukan impact dengan tim Lunanera ketika ini masuk ke dalam circle-nya, yang dimana Chell bakal menjadi target utama mereka. Amel mendapatkan seorang Chell, tapi tentunya Amel dengan double reactor yang bakal mencari musuh yang tersisa. Vira bakal melakukan buy one kali ini. Ternyata kukira buy one ternyata bawa kawan, tapi ternyata nampaknya kali ini Soloko Queen Toxic harus tumbang di episode ke-6. 5 tim tersisa tentunya. Lunanera di tim fight kembali oleh tim Rosugo setelah tadi berhasil menumbangi satu tim dari tim Soloko. Kali ini bakal dihajar lagi dari tim Rosugo, yang dimana posisi Rosugo juga cukup terpojok di luar zona, tapi tentunya bakal disambut oleh teman-teman dari tim Point juga dari depan, yang membuat Lunanera cukup sulit bertahan di balik sebuah global, tapi sudah tak mampu lagi. Ternyata seorang Vira pun terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Dan sementara Lunanera Vira pick off, tersisa seorang Mei saja di balik sebuah global dengan ada sebuah growth yang dia miliki. Tentunya menurut gue bakal cukup sulit juga untuk bertahan karena zona bakal mengecil sebentar lagi. Oh baby. Ya, dan kalau misalnya kita lihat ternyata anak-anak DBRS ada hasil setelah mereka merotasi menggunakan vehicle. Kali mereka ngamenin satu posisi yang bisa dibilang enak banget, berada di belakang dari anak-anak Void. Yang mana kalau misalnya kita lihat kali ini ada Kagura yang udah langsung ngamenin seorang Alena, dan sepertinya ada satu player lagi, ada Tami juga. 2 player dari BRS kali ini udah langsung di knockdown sama anak-anak dari Void kali ini, Epong. Iya, Void dapat 7 poin kill, tapi nampaknya tim fight bakal terjadi terhadap tim Void di mana BRS mencoba memberikan perlawanannya, tapi Marawa mencoba untuk memanfaatkan situasi tersebut. Apakah Marawa mencoba untuk masuk di situasi yang sangat tepat menurut gua ketika Void cukup terpojok, mulai terpick satu persatunya yang membuat Void kali ini menyisakan 2 player saja. Marawa yang cukup diuntungkan dengan player mereka sukses masuk ke dalam zona setelah Voidnya diganggu oleh teman-teman dari seorang BRS Aya yang berhasil mendapatkan 2 player dari tim Void. Tapi menurut gua kali ini apakah Marawa mampu dapat memanfaatkan situasi yang ada yang membuat kali ini Void cukup terpojok dengan 2 player tersisa. Tapi menurut gua kali ini Marawa bakal di-fight terlebih dahulu dengan tim Rosugo, yang dimana seorang Kara mencoba untuk mencari celah untuk melawan seorang Arin yang udah memasak granatnya, melempar granatnya, menjatuhkan seorang Cara. Arin tentunya dengan adanya notifikasi knockdown dari tim Marawa membuat dia berani maju ke depan. Dia mendapat seorang Shiva, tapi tentunya Chia nggak hadir. Di sebelah Shiva ada Lau Chan atau Mencantika kali ini masih bisa bertahan. Apa masih mampu, tapi nggak bisa lagi. Marawa coba untuk balik dulu, berada di sebelah balik sebuah tenda. Tampaknya bakal mencari celah juga, di mana seorang Chia dengan kasar lompatkannya masih terus menunggu menembak satu peluru ke arah salah satu sekarang. Salsa terknockdown oleh Kar dari seorang Chia, tapi tentunya juga Void kali ini mengurung diri di dalam sebuah tenda. Lau Chan terjamsut oleh seorang Chia dari Max 7-nya. Mereka tumbang. Rosugo melakukan zonanya dan Buyaka Kenma. Tim Rosugo dan Kenma mereka melawan, dan ternyata Buya untuk Rosugo pada game terakhir pada malam hari ini. Oh baby, 12 kill tanpa disangka-sangka, tanpa diduga-duga.